Halo everyone, selamat datang. Jadi hari ini aku mau ngadain podcast lagi setelah dulu bintang cast, dan sekarang ini tuh program pertama keluarga kita, yaitu Ruang Keluarga. Nah, jadi bintang tamu ya. Ini tuh kita harus bilang bintang tamu, walaupun keluarga kita ya. Jadi yang pertama itu adalah pokoknya dia itu tahta tertinggi di keluarga kita. Kita harus menghormati dia. Dan ini dia, nenek aku yang tercinta. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Nenek, apa kabar, Nek? Baik. Kita ngobrol-ngobrol ya, Nek. Iya, boleh. Kakak udah siapin pertanyaannya di sini. Sebelumnya, Nenek bisa perkenalan dulu dari nama, umur, tanggal lahir, dan suami tercinta. Boleh. Nama nenek itu Nenek Adah. Neneknya Kakak Raja sarang Dede Sapira. Umurnya hampir 60 lah, hampir kepala 6, 58. Kalau suami ya udah pada tahu yang paling ganteng gitu. Asik. Oke. Mau langsung pertanyaan ya? Boleh. Ini mah pertanyaan masa muda dan zaman dulu pokoknya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan paling besar antara zaman nenek dulu dengan zaman sekarang? Kalau zaman dulu ya polos-polos aja. Kalau dulu main sama teman kecil, main apa gitu ya. Kalau sekarang kan lain lagi, beda, hampir beda berapa puluh persen gitu, beda ke dulu sama sekarang mah. Kalau dulu kan mainnya main tanah, main apa, kumpul-kumpul sama teman itu kan enak kumpul gitu waktu-waktu kecil. Kalau sekarang kan walaupun kumpul ada orang 4 sampai 5 kan yang main HP sendiri-sendiri gitu, perbedaannya cuma gitu aja. Rasain banget sih, apalagi waktu itu aku bukber. Yang dilihat itu bukan sesama teman, tapi fokus ke HP masing-masing. Iya, sekarang gitu. Aneh banget kan? Oke, yang kedua itu dulu waktu kecil nenek paling suka main apa? Pertama, main karet, main congklak, sama main kasti kalau dulu. Kalau sekarang udah ada. Kasti? Iya, main bola kasti itu yang dilempar. Oh, Kalau sekarang kan udah hilang itu semua permainan gitu, udah hilang semua pada yang di itu main AP. main ML, Iya, FF. dari anak balita sampai dewasa apalagi. Yang dimainin HP kan dulu kan enggak, zaman nenek itu yang dimainin itu main congklak, main kasti atau main karet, pokoknya main karet aja. Seru tapi Padahal harusnya budaya kita tuh dilestarikan, disebarluaskan. ya dilestarikan. Terus sekarang kan udah nggak ada, udah semua udah di apa sama gadget gitu sekarang mah. Iya, sekarang mah mau main congklak aja ini ada di HP. Iya. Oke, selanjutnya. Ceritain dong, ini cerita ya. Gimana rasanya sekolah di zaman dulu? Kalau sekolah di zaman dulu seru, juga gimana ya, kalau zaman dulu kan sekolah itu jalan kaki. Dari rumah berangkat masih pagi banget, tapi pas di jalan kan rame sama teman-teman. Kalau sekarang kan semua pada naik kendaraan, naik motor, yang punya mobil naik mobil kalau sekarang. Kalau dulu kan enggak, jalan kaki. Uang jajan pun kalau dulu jarang yang ngambil uang jajan. Kalau sekarang kan uang jajan itu wajib. Wajib. Ya, wajib sekarang. Kalau dulu kan enggak, yang punya, yang ada baru dikasih sama orang tua, baru jajan. Kalau enggak ya enggak. Udah aja, paling waktu seminggu sekali juga udah bagus dikasih uang jajan kalau dulu mah. Bahkan sekarang yang nggak dikasih uang jajan sama jalan kaki ke sekolah dianggap aneh. Iya, kalau sekarang aneh gitu. Ceritanya orang nggak ada banget kalau sekarang. Kalau yang nggak dijajapin sama motor, yang dianterin nggak sama motor. Kalau dulu kan semua gitu. Mengenang tadi ya sekolah zaman dulu. Siapa sih teman masa kecil nenek yang teringat sampai sekarang, yang pokoknya berkesan gitu di hati nenek? Yang berkesan pasti teman-teman yang paling bandel, yang paling baik,
Udah ada pokoknya dulu waktu temen laki-laki yang mas kelas 4 atau sampai kelas 6 yang suka jahil banget. Pokoknya ada aja gitu temen yang paling sampai sekarang nggak lupa pokoknya gitu. Yang bukan nggak lupanya gimana-gimana, jadi nggak lupanya dia itu bandelnya gitu. Oke. Yang selanjutnya, apa makanan yang paling disuka akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini, kalau akhir ini apa ya, yang manis aja, yang manis-manis gitu, yang makanan atau makanan apa ya? Ciki. Enggak. Itu apanya? Makanan warung ceritanya. Terserah, bebas. Pokoknya makanan yang manis-manis dan yang gurih-gurih, semua nenek suka. Kalau makanan yang dari dulu sampai sekarang terngiang-ngiang rasanya. Itu karedok buatan Umi. Wah, justru aku suka banget karedok, by the way. Karedok buatan Umi almarhumah itu paling ingat sampai sekarang. Mulut kita tuh Sunda banget karena kita tuh orang Sunda ya. Iya. Kita tuh harus cinta sama makanan kita. Oke, ini makanan yang terakhir dari masa muda dan zaman dulu. Dulu nenek punya cita-cita jadi apa waktu seumuran aku. Kalau aku kan cita-citanya suka ganti-ganti ya, pengen jadi diplomat, pengen jadi dokter, pengen jadi banyak intinya, pengen jadi pengusaha, CEO. Aku ini CEO. CEO yang nyamar. Kalau nenek waktu dulu nggak muluk-muluk sih. Kalau nenek kan kalau zaman dulu itu jarang yang sekolah tinggi, jarang yang gimana-gimana, kecuali orang-orang tertentu yang berkemampuan tinggi, yang banyak uangnya, yang dari agak kota-kota gitu. Kalau kan nenek kan hidupnya di kampung. Hidup di kampung sama orang tua yang tua dulu, bener-bener orang tua gitu, nggak bisa. Jarang lah yang sekolah yang di kampung, di sekolah tinggi, cita-citanya cuma mau hidup enak aja, punya rumah tangga, punya anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha, terus berumah tangga yang baik aja gitu. Nenek mah cerita itunya, cita-citanya dulu. Kalau tadi nyeritain tentang masa muda dan zaman dulu, kalau sekarang perjalanan cinta dan keluarga. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, disclaimer dulu, kita selang-seling pakai bahasa Indonesia dan bahasa Sunda karena kita harus membanyaki bahasa Sunda, melestarikan bahasa kita gitu ya, bahasa kita sehari-hari. Dan tapi soalnya bahasa Indo. Oke, gimana pertama kali nenek ketemu sama kakek? Ceritain dong momen naksirnya. Pertama kalinya, jujur. Kalau mau jujur gini ya, kan nenek itu kan punya kakak di Gunung Batu, bahwa Entin itu dulu. Kan kalau paginya nggak ke pasar, kan Umi Uyut kan dulunya suka ke pasar jualan pakaian. Kalau Uminya mau liburan paginya, nenek itu suka nginep di Siwa, di kakak nenek dulu teh. Pas gitu kan mau maghrib itu nenek teh disuruh makan sama Uwa, kan nggak ada apa-apa katanya. Bibi mau makan nggak? Kalau Bibi mau makan beli aja yuk ke situ, ke Serongan katanya ada warung. Bibi itu ke warung, pas ke warung itu ketemu deh sama kakek. Kakek pulang dari jalan-jalan, nenek mau ke situ, jadi papasan di jalan gitu. Dia tanya-tanya langsung, dia mampir deh ke rumah Uwa. Itu aja ceritanya. Romantis. Naon hal anu paling nenek jatuh cinta ka Abah? Jatuh cinta ya dulu itu mungkin kalau kapungkurnya gitu bahasanya. Bisa nenek mau masak gitu teh. Oh kurang senang. Campur yang paling jatuh cinta. Kebaikan Abah. Tapi kadang-kadang juga nggak baik sih. Tapi mungkin jodoh. Oh bukan gitu. Kebaikan, tapi kadang-kadang juga nggak baik. Tapi kan mungkin udah jodohnya dari Tuhan. Jadi nenek bertahan sampai sekarang. Bukan nggak ada dukanya, dukanya juga ada gitu ya. Tapi kebanyakan sukanya. Gitu, makanya sampai sekarang banyak anak dan cucu. Oke, boleh di-spill gak nih, udah berapa lama nenek sama Abah?
36 tahun. 36, mau 37 sekarang. Ada yang sama? Ada yang sama? Oke, dulu waktu Abang menikah, tantangan apa yang paling berat buat nenek? Tantangan, kalau Abah kan orang Sukaraja, kalau nenek orang sini. Jadi pas begitu ke situ itu, orang tuanya itu sesepuhnya di sana. Kalau bahasa itu kiai gitu. Jadi kan nenek kalau di sini ya tomboy, rambut pendek, nggak pakai kerudung, kan nenek kan bukan santri. Itu tantangannya nenek itu pas ke situ itu agak malu-malu juga, tapi ya nggak apa-apa, yang udah lalu ya udah. Mau lihat gak foto nenek waktu muda? Cantik banget. Nih aku kasih lihat ya. Tuh cantik kan guys? Nenek aku. Lanjut. Gimana rasanya pertama kali ngendong mama aku atau anak nenek waktu bayi? Bahagia, haru, seneng, apalagi anaknya cantik. Waktu itu melahirnya di Sukaraja, nenek masih di Sukaraja. Kan dia itu dihamilin di Sukaraja, dilahirin di Sukaraja, udah besar 1 tahun baru pulang ke sini. Mau punya rumah sendiri. Yang kelima, apa yang nenek ingat gitu, hal nakal apa yang mamaku lakukan dulu yang keinget sampai sekarang gitu? Hal nakal ya? Kalau nakalnya nggak seberapa nakal sih mama kamu itu. Cuma dia itu kalau lagi mandi sama si Wawina itu suka berantem di kamar mandi. Jadi nenek kan sampai sekarang nggak lupa itu. Pada bang breng-brong di dalam itu main air. Jadi nenek suka dikasih alat itu biar perang, dia langsung perang di kamar mandi gitu. Disuruh ngambil golok satu persatu. Kan dia itu berantem terus kalau di kamar mandi. Oke, ini perjalanan cinta dan keluarga. Pertanyaan terakhirnya itu adalah apa rahasia nenek supaya keluarga kita tetap rukun sampai sekarang? Rahasianya simple aja. Rahasianya kalau bikin rukun-rukun itu, kalau kita ada marah, ada apa, harus menahan bibir. Harus jangan sampai ada ucapan yang menyakitkan dan jangan berat sebelah sama anak. Kalau ngomong harus disaring gitu. Padahal kan kita itu namanya bersama keluarga, ada yang nggak enak, ada yang di itu aja, dipendem aja, jangan sampai ngejelegur gitulah. Tetap yang ngejelegur. Jangan ngejelegur. Ya, harus ditahan supaya enak semua gitu. Rahasia nenek itu. Cuma segitu, kalau apa-apa juga nggak apa-apa, nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih doa buat anak-anak semua. Setiap habis sholat nenek berdoa, satu persatu anak disebut namanya, supaya rukun, supaya bahagia, supaya sehat, panjang umur, itu aja. Oke, itu dia. Dan lanjut ke segmen rahasia dapur dan kebiasaan. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke segmen rahasia dapur dan kebiasaan. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Apa rahasia bumbu masakan nenek yang gak ada di buku menu dan itu tinggal, kalau dalam bahasa Sunda itu ya cemplang, cemplung, enak masakan nenek itu. Gak pernah gagal. Apa sih rahasianya? Rahasianya garam aja udah. Tapi kalau aku nyobain masak cemplang, gak enak. Coba bayangin. Tapi kalau nenek yang masak itu kayak kelihatan masukin yang ada. Tapi itu selalu enak. Coba bayangin. Dengan cinta masaknya. Oke, yang selanjutnya adalah kenapa masakan nenek selalu terasa lebih enak daripada masakan di restoran? Karena masaknya itu sepenuh hati buat keluarga, buat itu masalah enak enggaknya itu kan masaknya pakai perasaan. Jadi walaupun cemplang cemplung kan perasaan yang ikhlas itu, makanya jadi enak mungkin gitu. Itu teori konfirmasi yang sangat bagus. Karena iya gitu. Apa lagu favorit nenek pas muda yang selalu bikin nenek senyum sendiri? Pokoknya favorit lagu nenek itu banyak sih. Pop,
yang sahdu, yang lembut, yang melankolis. Pasti nenek sampai walaupun nenek udah tua sekarang udah, tapi masih seneng gitu lagu-lagu yang melau-melau gitu, seneng nenek. Tapi asal kalian tahu ya, walaupun nenek udah tua, tapi nenek tuh kelihatan awet muda banget. Nyadar kan? Nyadar kan? Terima kasih. Dan selanjutnya, ada nggak sih kebiasaan unik nenek yang gak banyak orang tahu gitu? Cuma nenek yang tahu. Kebiasaan apa ya? Kebiasaan apa ya? Gak ada mungkin kebiasaan. Gak ada ya, karena kita terbuka ya, terbuka. Kebiasaan mungkin yang nggak boleh lupa itu cuci muka sebelum tidur. Nah itulah, Ya. jangan nggak cuci muka takut breakout kayak Ya, aku. cuci muka sebelum tidur, sikat gigi sebelum tidur, itu kan kita jadi sehat. Jadi kan kita sekarang hidup di kampung, bisa dibilang di kampung atau di desa. Nah, nenek lebih suka tinggal di desa yang sekarang kita alami ini. Bukan alami sih, yang sekarang kita tinggal di sini atau di kota. Dan kenapa? Nenek kan udah merasakan di kota, walaupun nggak kota-kota banget dulu waktu punya ke kakek, ke abah. Kan baru-baru nenek 2 tahun dulu di situ, baru-baru nikah itu 2 tahun sampai punya mama kamu, udah itu mau pulang ke sini itu enakan di desa sih. Kalau di desa itu kan apalagi di tempat sendiri ya, pasti enak gitu. Kalau kenapanya ya gitu kan ke tempat sendiri. Kalau di sana walaupun di agak kota-kota dikit tempat suami kan, kalau kita jelek rumah tangga kita kan pulang kan, sedih. Kalau di sini kan kita nggak pulang gitu ceritanya. Karena di rumah sendiri. Tempat sendiri, tanah air sendiri gitu. Makanya nenek suka di desa kayak gini gitu. Oke, ini yang terakhir dari rahasia dapur dan kebiasaan. Jujur gak kerasa kalau aku, tapi gak tahu nenek kerasa gak podcast Ya, kita hari ini. ya enggak sih, seru-seru aja. Oke, apa hobi nenek yang sampai sekarang masih bikin nenek semangat banget melakukannya? Hobi nenek masak. Kalau nenek hobi makan. Semua sekeluarga, anak, cucu, menantu itu semua suka makan. Makanya nenek apalagi kalau ngumpul-ngumpul semua anak, menantu, cucu ada, nenek pasti senang masak. Pasti nenek larinya ke dapur. Pasti nenek bikin sesuatu makanan buat anak-anak semua, buat menantu. Dan gak pernah gagal, Iya. pasti selalu enak. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke segmen tentang masa depan dan cucu. Oh my God, ini pasti haru banget. Oke, yang pertama adalah, apa kesan pertama kali nenek lihat aku lahir ke dunia yang imut ini? Pokoknya masih ingat itu hari apa sih ini ya? Minggu. Minggu, pagi-pagi banget, dapat rezeki yang besar, dapat apa namanya, karena mamah kamu melahirkan kamu, Bibi dan Lesmana. Sangat membahagiakan, sedih, haru, dan bahagia buat aku. Dan Bedan Lesmana itu adalah istri kepala sekolah aku. Gak nyangka. Oke, yang kedua adalah sifat aku yang mirip sama nenek. Ada gak gitu? Ada sih, hobi makan. Pasti hobi makan sama nenek juga kan sama, hobi makan apapun masuk, pokoknya semua ya makanan yang enak, apalagi yang enak ya pasti dimakan di. Makanya aku langsung banget. Ya, langsing banget. Oke, yang selanjutnya adalah apa kegiatan bareng aku yang paling nenek sukai, yang benar-benar suka gitu. Dede jadi pramuka, Dede jadi santri waktu di kakak bukan Dede ya, sekarang mau udah jadi kakak waktu di Darul, nenek seneng Dede jadi kakak jadi santri. Waktu sekarang di SMP nenek seneng kakak jadi anggota pramuka, apalagi badannya kan tinggi besar ganteng gitu. Ini pertanyaan yang istimewa. Apa harapan terbesar nenek buat seluruh cucu-cucu nenek dan anak-anak nenek dan suami nenek yang tercinta? Ya itu. Harapan nenek buat semua keluarga nenek, pertama dari suami, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu semua biar sehat semua, panjang umurnya semua, rezekinya yang banyak, sehat-sehat semua. Soalnya
Kan nenek itu mungkin umurnya udah gak banyak lagi. Kan nenek kan udah tua, udah mau 60. Mudah-mudahan masih panjang sih harapannya. Amin. Dan sehat. Masih panjang dan sehat dan banyak rezeki. Yang paling inti yang minta dari hatinya yang paling dalam, semoga anak-anak nenek dan suami menyayangi nenek apa adanya. Karena nenek itu suka rewel, suka bawel. Karena nenek itu sekarang kalau disebut ada penyakit, yang mungkin ada penyakit. Jadi nenek harap dimaklum sama semua anak-anak dan cucu-cucu nenek, apalagi suami nenek. Jangan sampai bosan ngurusin nenek. Kalau nenek sakit nantinya, mohon supaya menyayangi nenek dengan tulus. Itu aja harapan nenek buat anak dan cucu dan suami. Menyayangi nenek sepenuh hati. Itu aja sih. Lalu. Maaf ya haru. Berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang... Oke. Terus jangan nangis lagi ya, karena kita akan memasuki pertanyaan berikutnya. Kalau nenek punya satu permintaan yang bisa dikabulkan sekarang, nenek mau minta apa? Mau minta ke Tuhan aja, ke Allah. Nenek mau minta sehat, disehatkan lagi, karena nenek asalnya juga sehat. Kalau dibilang tua-tua banget kan nenek belum tua-tua banget nenek. Kalau masih yang tua lebih dari nenek kan masih banyak. Permintaan nenek sama Allah Subhanahu wa taala, dan minta doanya sama anak-anak, sama suami, sama cucu, sama nenek, minta didoain supaya nenek disehatkan lagi, dipanjang umur, supaya nggak merepotkan semuanya, nggak merepotkan anak dan cucu dan suami. Jadi nenek minta sehat aja gitu. Yang minta ya mau dikabul. Minta sehat, sehat dan sehat. Oke. Yang terakhir dari segmen tentang masa depan dan cucu, apa pesan nenek buat keluarga kita yang lagi dengerin podcast ini? Pesan ya. Pesan nenek minta didoain semua keinginan, harapan, tujuan nenek sekeluarga sekarang. Minta doanya supaya dilancarin. Apapun itu yang baik-baik. Dan minta maaf sama semua keluarga. Mungkin nenek banyak salah, mungkin nenek namanya juga udah ada umur, mungkin ada kata-kata atau apapun yang nggak setuju, nggak masuk sama kalian semua, nenek minta dimaafin. Itu aja lah, udah. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan yang terakhir, dan sangat mengharukan sekali dari pertanyaan yang tentang masa depan dan cucu. Ya, sangat mengharukan sekali. Oke, makasih ya buat kalian semua yang udah nonton podcast ini. Dan kita benar-benar makasih banget. Jangan lupa juga nonton di segmen selanjutnya, kira-kira podcast siapa lagi ya. Bye-bye. Selamat ketemu lagi.